dari sangka pula. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memerlukan atau memelihara segala macam keperluan hidupnya. Sesungguhnya Allah menyatakan segala sesuatu urusan akan dipermudah kepadanya. Kembali ke soal tadi takwa. Takwa adalah dalam Al-Quran kata-kata takwa. Salah satunya adalah fa inna khairu zadid takwa. Fa inna khairu zadid takwa. Sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah takwa. Jadi dalam keseharian kita adalah jabatan itu juga merupakan sebuah pakaian. Pakaian yang bagus juga adalah merupakan pakaian. Mobil perhiasannya ada, itu kalau dipakai juga merupakan pakaian. Dan memang semua adalah menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan sesuatu yang memang kita semuanya ingin meraihnya. Tapi kata Allah, sebaik-baik pakaian adalah takwa. Apa sih pengertian takwa? Secara umum, para ulama sependapat, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah di antara kalian mati kecuali mati dalam keadaan beriman dan memeluk agama Islam. Jadi takwa itu kita harus benar-benar, bahasa sekarang yang adalah tiada dusta di antara kita. Kita bekerja hendaklah semata-mata ikhlas, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak butuh caper sesama manusia. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis. Dan tidaklah kami perintahkan hai manusia kecuali hanyalah untuk beribadah dan mengikhlaskan diri. Mengikhlaskan diri. Jadi kuncinya ada di ikhlas. Jadi bukan kita bekerja, tugas negara memang wajib, penting. Tapi ketika kita ada sesuatu yang belok, ya kan, karena kita bukan mencari ikhlas atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun memang akhirnya kita, ya kan, sampai-sampai mendapat meraih jabatan yang paling tinggi, misalkan dirjen. Itu yang tadi di sebuah lagu, itu tiada artinya. Tiada artinya hidup di dunia walaupun jabatan tinggi apapun, ya kan, dihormati, disegani, tidak ada artinya. Di situ kan disinggung adalah tentang namanya bab sholat. Dalam Quran surah Al-Ma'un coba, ya kan, orang yang sholatnya lalai itu bagaimana, ya kan? Itu salah satunya adalah ingin dipuja, ingin dilihat. Mudah-mudahan di sini ya para semuanya bekerja untuk negara, untuk menghidupi keluarga, untuk masyarakatnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ikhlas itu? Menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi apa-apa yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya takwa ya. Itu dikatakan takwa. Takwa, contoh dari takwa, sesuatu kelihatan memang kecil ya. Misalkan dari bohong, kemudian ke tidak bohong. Dari biasa pencitraan ke lillahi ta'ala. Itu namanya juga takwa. Dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dari tidak sholat menjadi sholat. Dari sholatnya belum sampai 5 waktu ya kan, mungkin karena sesuatu apapun, karena masih butuhnya ya, masih cinta dunia, baru misalkan bisa maghrib doang, kalau enggak zuhur doang, kalau enggak asar doang, sampai pada menjalankan sholat 5 waktu, itu juga merupakan bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mabuk menjadi insaf, itu juga takwa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pantaslah Allah berfirman dalam Quran ya, Quran surah At-Talaq mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu mahroja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar atau jalan yang misalkan beberapa jalan kemudahan. Misalkan gini, kalaulah kita sendiri ya, saya sendiri ya, nggak usah orang lain. Saya selaku guru honor, memang sampai sekarang juga jujur, saya selaku guru honor tidak sabaran, ya, tidak sabaran, karena saya yakin semua adalah merupakan qadarullah. Saya sudah usaha, ya, perintah Allah apa contohnya? Nikah, saya nikah, jujur saya nikah. Walaupun waktu itu ya namanya guru honor, maaf kata, saya alumni lulus kuliah tuh 97 ya. Guru honor di SMPN 54 4 tahun. Dengan gaji awal pertama yang namanya honor ya cuma 76.000. Itu buat makan sehari-hari gak cukup, memang gak cukup sama sekali. 3 minggunya kita nyari di luar apa saja. Dorong-dorong gerobak, dorong-dorong mobil, ada orang suruh-suruh, ya kan? Saya jalani dengan ikhlas. Orang tua selalu wanti-wanti. Nah, orang yang sehat itu, orang yang kaya itu bukan dilihat dari materi, terus apa? Saya tahu ya, dari Jakarta pulang ke Tegal kayak macan loe. Apa tuh macan loe? Bapak Ibu tahu nggak macan loe? Jalannya tuh kayak ini, kayak nggak ada tenaga, ya, lemes ya, lemes mulai. Itu orang tuh udah tahu dari tatapannya. Nah, saya tahu kamu pulang dari Jakarta, pasti kamu tidak punya duit. Dilihat dari jalannya katanya ya. Udah. Akhirnya apa? Ibu saya gini, mungkin ngasih ini ya, motivasi ya. Motivasi. Coba kamu berpikir jauh. Padahal orang tua saya ini jangan SD nggak lulus, nggak sekolah namanya di kampung ya kan, di dalam. Nah, ketika itu apa? Tahu mobil sedan enggak? Saya bilang tahu di Jakarta tempatnya orang banyak mobil mewah segala macam. Nah, sama-sama tuh kamu turun dari mobil sedan ngebayangin sama kamu turun bareng-bareng tuh sama direktur utama atau presiden direktur sekalipun. Kamu dalam keadaan jalan bareng, keadaan utuh, sehat, fisik secara jasmani, rohani. Terus dia secara jasmani dia dipapa pakai tongkat, lebih gagah mana? Nah,
Hati saya jujur Pak ketika itu. Sampai sekarang saya terkenang dengan ibu saya kata-kata itu. Ternyata orang yang paling kaya adalah orang yang saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya guru honor, alhamdulillah. Enggak artinya gini ya. Memang Allah memberikan beberapa jalan kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa, salah satunya ya. Wanti-wanti orang tua saya juga. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan ngomong orang tua, enggak sekolah cuma sholat doang. Ya artinya orang tua saya tuh petani kerja serabutan, tukang ajan ya. Merbot lah kalau di sini merbot. Terus pesan orang tua yang kedua, nah jangan sekali-kali kamu makan daging mentah. Saya kaget waktu itu saya lagi kuliah. Saya jujur kuliah biaya sendiri ya kan. Dari Tegal ke Jakarta cuma bermodalkan bonek. Ada yang tahu nggak bonek? Bondo nekat ya. Ya, bondo nekat. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu lulusan SD saya dagang serabutan apa aja. Teriak-teriak barangan saya yang dijual. Kamu sekolah enggak? Kata orang di luar Islam. Enggak sekolah pantesan. Enggak sekolah teriak-teriak ngeganggu orang tidur ya kan. Ngeganggu orang tidur. Ya kita ya cuma astagfirullahaladzim, ternyata cari nafkah itu luar biasa. Nah dengan itu, dengan kesabaran saya, udah kamu nanti ini ajaran baru, kamu harus sekolah. Ya, sekolah dari mana? Ini juga ngontrak rame-rame kayak ikan pindang ya kan. Emang jujur aku waktu ke Jakarta 83 benar-benar itu kayak ikan pindang ya kan. Gemuk juga karena dimakan tumbila ya. Pulang gemuk karena dimakan tumbila. Bareng-bareng supir bajai, supir taksi, tukang beca bareng. Satu. Gimana mau sekolah? Kamu bisa. Nah, kata tadi orang di luar Islam ya. Saya mikir, oh iya, ada Allah, ada Allah. Dengan keyakinan saya akhirnya daftar di SMP PGRI 14 Tanah Abang. Oh ya, yang itu yang dulu dikenalnya apa tuh Kampung Bali ya, daerah Kampung Bali sekarang udah jadi gedung-gedung tinggi. Nah, akhirnya saya sekolah. Gimana nih masalah biaya? Kamu kan minggu gak jualan, kamu cuci mobil. Nah, akhirnya saya tuh cuci mobil sampai lulus SMA biaya dari nyuci mobil. Nah, dari SD ke SMA dengan biaya kita usaha serabutan, ya kan, tetap sekolah sampai SMA, SPP, uang pangkal dari cuci mobil. Nah, makanya agama itu adalah apa ya? Memang kita harus yakin dulu. Agama itu kan Islam innalladzina amanu wa amilu sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saya mengamani itu tuh. Orang tuh udah pesan. Nah, kamu sholat 5 waktu, jangan kamu tinggal. Nah, kamu namanya kehidupan Jakarta metropolitan kan, jangan sekali-kali makan daging mentah. Tahu dong, daging mentah. Artinya nggak boleh pacaran yang terlalu berlebihan lah, bahasanya ya overdosis. Apalagi zaman sekarang namanya apa namanya? Ya di luar batas lah ya. Nah, ini jadi ini benar-benar kenyataan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahroja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan beberapa jalan kemudahan ya. Jadi memang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya melanjutkan kuliah, ya kan? Tetap sholat 5 waktu, tetap ada Allah. Semua dalam genggaman Allah. Saya melaju kuliah di
yang sekarang Universitas UHAMKA ya, UHAMKA. Nah, setelah itu Tambola lulus S1, kemudian honor di 54 selama 4 tahun, lagi merenung ya kan, lagi merenung dan merenung. Di situ kan ada SMKN 35 ya, Kampung Jawa ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada apa? Ente kan kuliah di UHAMKA, bohong kalau kamu nggak tahu agama. Masjid baru, Nek Khotib, itu tahun 2008. Nah, akhirnya di situ saya berkecimpung di agama benar-benar ya, ketemu ayat ing tangsurullah yang surkum wasabit agamaku. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dan Allah akan berikan ketetapan bagimu. Alhamdulillah. Ketika waktu itu ada namanya rame-ramanya ya kan, guru namanya yang terakhir kan P3K ya, setara dengan pegawai negeri. Zamannya saya dulu di Tanjung Duren Sawit sana, waktu itu yang dibutuhkan adalah 1.500, yang dibutuhkan 7, yang ngedaftar 1.507 untuk guru sejarah. Saya mikir lagi, ya Allah, saya sudah punya anak, honor udah 4 tahun. Saya tanya satu-satu tuh, guru-guru yang sesama honor. Ada yang 20 tahun, ada 19 tahun, ada yang 15 tahun, ada 10 tahun. Saya mikir lagi, udahlah, mungkin buat kita, kayaknya kalau saya mundur berarti kita memberikan peluang walaupun 1 orang itu siapa kita nggak tahu ya kan. Saya mundur dari pegawai negeri, dari honor di negeri, dari usaha lain ya kan. Biarlah, akhirnya kembali lagi memang awalnya dari guru, walaupun guru sampai sekarang guru honor, ya alhamdulillah. Karena salah satu keuntungan orang-orang itu tadi ya, untuk patuh menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan beberapa jalan kemudahan walaupun tidak harus pegawai negeri. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Logika manusia beda dengan namanya logika Allah. Mengapa saya katakan ini saya adalah contoh ya. Kenapa awal untuk mengisi di sini ya kan? Ini adalah kita memberikan motivasi mungkin bisa diturunkan ke yang lain, ke keluarga, saudara atau famili atau siapapun yang kita kenal. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Yang ada pada diri saya sendiri, saya meyakini bahwa semua adalah sudah merupakan qadarullah, bahwa kalaulah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan dan keuntungan akan senantiasa ia dapatkan. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Saya jujur, guru honor sampai sekarang guru honor, sudah umur 53. Orang lain bisa punya rumah, alhamdulillah, saya kecil-kecil walaupun kayak kuto ya, kuto paham ya? Kuto apa kuto namanya kuto? Kandang jangkrik ya, bersap-sap, ya maklum di Jakarta cuma 4x4 itu bisa naikin sampai 3 tingkat ya. Terus anak saya alhamdulillah bisa kuliah di tempat bapaknya dulu UHAMKA, ambil sarjana ekonomi ya. Kemudian yang kedua adalah diterima di SMA 25 sekarang kelas 3. Mudah-mudahan anak saya juga tahu yang ada di sini, karena di antara ini kan namanya musyakarah ya, musyakarah.
Allah dan malaikatnya mengaminkan apa yang kita ucapkan, apa yang menjadi unek-unek kita. Bapak punya cita-cita ke anaknya, saya juga punya cita-cita ke anaknya. Anak saya rencana mau masuk UI. Mudah-mudahan anak saya berhasil untuk masyarakatnya. Anak-anak Bapak, keluarga Bapak juga berhasil apa yang cita-citakannya. Yuk kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yakinlah kalaulah kita menjalankan ya perintahnya, menjauhi segala larangannya. Contoh saya sendiri ya, bisa hidup walaupun dalam keadaan corona yang memang hampir 3 tahun. Alhamdulillah sehat walafiat. Karena kita selalu berdoa, syukur-syukur kalau kita ada duit, kita sisihkan. Saya juga usahakan kepada anak yang saya kerja. Setiap penghasilan 1 juta, anak saya suruh menyisihkan 25.000, 2,5%. Anak saya gajinya 4 juta, sisihkan kamu 100.000 buat anak yatim. Termasuk mantu saya gajinya 6 juta, kamu sisihkan 150.000. Dan alhamdulillah tahun lalu ketika ada corona, saya kumpulin tuh teman seperjuangan. Yuk kita sama-sama. Anak yatim kita santuni, kita harus beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilu solihat. Itu bukan buat kita. 1 juta dikurangi 25 masih banyak melek-melek buat kita. Yaitu 975.000. Itu kita sisihkan. Jadi kita kata Allah ya, mau pegawai negeri silakan, mau honor silakan, mau pedagang kaki lima silakan, bengkel apapun. Itu kan cuma namanya syariat. Hakikat yang memberi rezeki, yang ngasih sehat, yang ngasih kekayaan, yang ngasih apapun, termasuk kematian, adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, awal pembukaan pengajian ini kita semua dapat terinspirasi. Di samping kita yakin seyakin-yakinnya minimalnya sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Yuk kita sama-sama sisihkan penghasilan kita yang 1 juta 25.000. Insya Allah kita hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat kelanjutannya yaitu wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berusaha beramal soleh, beramal kebaikan, maka Allah akan cukupkan seluruh kebutuhan hidupnya. Jadi orang Islam itu yang beriman tidak ada namanya rasa galau dengan kondisi situasi apapun. Yakinlah semua adalah merupakan qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama berdoa agar hajat kita semuanya ya bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan beri kami pula kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami, keluarga kami dari siksa api neraka. Inilah tujuan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal ahwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna
wa ilaikal masir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi telah sama-sama mendengarkan ceramah agama dari Ustaz Heri SPD. Intinya telah dijelaskan surat At-Talaq ayat. Paling tidak setiap A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tahsib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang artinya bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala urusannya. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat 5 waktu, tadi Pak Ustadz ya 5 waktu, dan juga sedekah. Amin. Semua diberikan kesehatan. Salah satu sedekahnya kita untuk tadi menolak bala. Apalagi sedang kita dilanda pandemik, dengan kita bersedekah siap saat, mudah-mudahan kita jauhkan segala musibah, bencana, penyakit. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari teman-teman di sini, mungkin silahkan. Di ruangan ini ada 2 pertanyaan, dan juga yang di rumah nanti ada 2 pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu semua di ruangan ini ataupun yang di rumah. Silahkan, ada pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Atau saya Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Karena kita sudah mau mengakhir bulan Rajab Pak Ustadz. Salah satunya supaya belum terlambat, kita sudah masuki bulan Rajab tanggal 23-an Pak Ustadz. Kira-kira amalan di bulan Rajab yang kira-kira masih kita bisa gapai apa nih Pak Ustadz? Dan juga balasan pahala dari Allah itu Pak Ustadz. Mungkin itu dari saya Pak Ustadz, pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Rajab itu kita kenal yaitu Isra dan Mi'raj ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna ma hawlahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Jadi kesimpulan dari ayat tersebut adalah ketika Nabi Muhammad SAW diberikan amanah, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sekejap ya, perjalanan itu malam. Ketika itu pertama Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad yaitu sholat sebanyak 50 waktu. Karena dengan kondisi ya, Allah juga Maha sayang, Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Ada juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga melihat sebuah kemampuan. Pada akhirnya Nabi Muhammad telah menerima sholat 50 waktu, yaitu untuk sholat, ketemulah sama Nabi siapa? Nabi Musa ya. Makanya kalau dalam sejarahnya tuh Nabi yang terkenal kesabarannya, kecerdasan dan lain-lain itu ada 5. Yang dikenal adalah Nimim. Ingat nggak Nimim? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nimim. Dikenal juga namanya ulul azmi ya. Kita harus tahu semua. Nah, ketika itu minta turun, akhirnya diperintahkanlah
yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Dari 5 waktu haji itu memang kalau kita benar-benar ya mau sholat kadang-kadang merasa berat enggak Bapak Ibu? Apalagi kita lagi tanggung, maaf ya. Kalau subuh kesiangan ya ngantuk. Kalau zuhur katanya masih sibuk dengan tanggung kerjaan. Kalau asar katanya masih dalam perjalanan. Kalau maghrib katanya masih kecapean. Makanya itu tadi ya, kita banyak-banyak istighfar ya di bulan ini ya, di bulan khususnya masih ada siksa waktu ya untuk nanti ini kan kalau orang Jawa bilang kan Rejab puasa. Tinggal 2 bulan lagi kita mau mengadakan puasa. Nah, kalau di kampung saya itu biasa diadakan silaturahmi kepada yang lebih tua. Minimalnya Bapak Ibu ya diberikan sesuatu yang memang kecintaannya. Misalnya suka makan enak ikan bandeng, berikan. Yang dituakan itu adalah amalan kita. Orang yang rajin ibadah berbuat contohnya diberikan. Walaupun tadi dengan pakai yang 1 juta dikurangi 25 baju yang bagus lah ya untuk menyambut nanti datanya bulan Ramadan. Terus yang lebih penting di samping kita beramal soleh, yang lebih penting lagi barangkali di antara kita semua ya yang kemarin masih berhutang puasa ya tolong dilunasi. Misalkan ibu-ibu contoh ya maaf ya dalam 1 bulan itu dikasih tangguh sama Allah berapa hari? Minggu. Mungkin lupa atau gimana? Puasa. Dilunasi sekarang. Jangan nunggu bertumpuk. Karena itu wajib. Ada dalam rukun itulah yang menjadi target kita sebetulnya Isra Mi'raj itu adalah rukun Islam. Yang pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan, masukkan ke hati, amalkan. Aqimi sholat, diperintahkan untuk sholat 5. Naik lagi, wa'atus zakat, harus bersedekah 2,5% yang kita dapatkan. Laksanakan, belum terlambat. Naik lagi, puasa di bulan Ramadan. Wajib, itu semua adalah wajib. Harus kita laksanakan. Rukun itu artinya wajib. Kalau naik haji yang mampu, manis atau walhaj, berarti manis atau a. Yang kelima adalah bahwa kita diperintahkan untuk naik haji bagi yang mampu. Mampu di sini banyak kriterianya. Secara fisik, secara keuangan, tetangga kiri kanan. Selama kita perjalanan sampai pulang lagi, dijamin ekonominya. Berikan. Mungkin dari zakat lah. Zakat emal yang belum kita sempat bayarkan. Dari situ, silakan. Untuk kebaikan. Jadi sebetulnya itu tadi kembali lagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan hambanya kecuali berdasarkan kemampuan. Coba kalau kita dibebani dengan naik haji itu wajib, tidak mampu, udah yang ada tadi penyakitnya al-malu wal banuna, sibuk mencari harta sebanyak-banyaknya, inatal hayati dunia, fitnah dunia. Maka haji itu dikatakan bagi yang mampu. Mudah-mudahan ya kita dalam bulan Rajab ini perbanyak ya mengingat Allah, istighfar, banyak-banyak astagfirullahaladzim. Apa yang menjadi dosa saya selama setahun ini?
terutama dosa kepada kedua orang tua. Cobalah kita, setelah kita mau tidur, coba seharian aja. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi apa? Yang kira-kira bertemu makhluk yang menyebabkan kita dosa. Mohon ampun. Mohon ampun. Kalau orang salah, kita berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain. Satu ya. Kemudian usahakan sholat 5 waktu ada peningkatan. Jangan di rumah terus, jangan mengulur-ulur kita waktu sholat tidak ada alasan. Karena as-sholatu alal waqti. Kalau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sholat 5 waktu. Tapi tadi ya, berbagai macam kesibukan dan alasan ya kan. Bangun subuh, siangan lah ya kan. Sholat maghrib, capean lah. Mau sholat isya, tidurlah ya kan. Itu tadi. Banyak-banyak istighfar, banyak beramal. Yang masih punya hutang puasa, baik laki-laki maupun perempuan, wajib bayar hutang puasa sebanyak yang mereka mungkin kena usur perjalanan jauh di sana membatalkan diri. Misalkan saya nih pulang ke Tegal macet total, nggak bisa jalan ya kan, akhirnya membukaan diri karena kita mementingkan adat istiadat dibanding syariat. Ya kan? Nah kita sholat, kita itu tadi ya apa namanya puasa kita terutama kita terutang harus kita bayar atau mungkin kita dulu ya kan kita kan wajib puasa itu kan sama halnya kayak wajib sholat kan, sudah balik sudah paham sudah ngerti mana cantik mana jelek ya kan, barangkali kita juga punya utang puasa kita niatin aja lah bayar hutang puasa kita. Itu kira-kira ya di penghujung bulan Rajab nanti memasuki ruah, kemudian kita puasa, kita banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak sedekah. Yang puasanya kemarin ada uzur, tolong dibayarkan sesuai dengan harinya. Mungkin perempuan ada yang 5, ada yang 7, mungkin karena kadang-kadang belum sampai ada penyakit ya keputihan, sampai 10 hari harus dibayarkan. Begitu juga yang bapak-bapaknya ya, mungkin tadi yang tadi saya contohkan dalam perjalanan kemana akhirnya kita membatalkan diri tanpa sengaja, kita juga harus membayar hutang puasa. Terima kasih. Terima kasih tadi Pak Ustadz. Jadi tadi jawabannya banyak istighfar Pak Ustadz tadi bulan Rajab. Satu lagi Pak Ustadz nih dari teman-teman yang melalui Zoom dari sektor Kalideres ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya dari Igo Ilham Kalideres. Apa itu dosa istidraj? Apakah kita dibagi kasih segala macam semuanya harta, kita tidak ibadah, apakah itu termasuk ciri-ciri istidraj? Mohon terangnya Pak Ustadz, apakah itu termasuk dosa istidraj? Kita tidak ibadah, tapi harta kita banyak Ustadz. Kita muslim kita nggak ibadah, tapi harta kita terus mengalir. Apakah itu termasuk ciri-ciri dosa istidraj? Apa-apa? Mohon terangnya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, istidraj itu artinya diulur ya. Diulur berarti Allah masih sayang kepada kita. Yang penting artinya kita jangan sampai lalai. Kembali lagi kita banyak istighfar. Salah satunya untuk menggugah hati kita. Tazkiyatun nufus, membersihkan badannya kita, terutama hati kita dengan istighfar. Kita kasih kekayangan yang banyak, tapi untuk sholat berat, ya kan? Itu namanya istighfar. Sedang diulur tuh, ya kan? Udah punya 1, pengen 2. Udah punya 2, pengen 3. Nah itu tadi, itu dari betul ya. Itu namanya istighfar. Ujian yang diulur-ulur sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di sini akan jadi tuh. Apakah keimanan kita mau jadi emas atau kita nanti turun jadi perak? Apakah dengan kekayaan kita makin menyibukkan dengan kekayaannya akhirnya kita jadi batu misalkan, masih mending batu masih ada harganya. Yang dikhawatirkan jadi debu yang atau jadi kapas yang terombang
ambing. Ya, jadi kita jangan sampai menjadi kapas yang terombang-ambing, artinya keimanan kita lepas. Memang memegang keimanan seperti halnya kita memegang bara api. Kita harus senantiasa istighfar, bersedekah, menyantuni anak yatim, melihat yang di bawah kita, insya Allah nanti Allah akan cabut lagi istighfar tersebut, akan menjadi la'alakum tattaqun wal akibatu lil muttaqin. Segala akibat kemenangan akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Terima kasih. Baik, tadi Mas Igo Ilham nih dari Kalideres sudah dijawab Pak Ustadz. Tadi apa masalah istidrat, mudah-mudahan kita bisa terhindar Pak Ustadz ya, kita tingkatkan ibadah terus. Jadi kita bisa menghilangkan tadi yang diulur-ulur tadi Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan harta kita yang sudah kita cari imbangin dengan ibadah akan menjadi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga insya Allah keluarga kita semua, anak kita semua, istri kita, suami kita, jadikan kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah beri tentram, nyaman, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja teman-teman dari yang ada di ruangan, Bapak Ibu, kebetulan alhamdulillah dari ada Pak Kasudin dan juga Ibu Purwaninggati, Pak Sanjoyo, pimpinan kita Pak Mungin dan juga rekan-rekan staf serta teman-teman para peleton, para regu, anggota semua, mudah-mudahan dengan pengajian ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimulai aktivitas kerja pada hari ini. Itu saja, mungkin mudah-mudahan minggu depan kita semua dapat berkumpul kembali dalam ceramah agama Zoom meeting, insya Allah akan diisi lagi nanti dengan ustadz-ustadz yang lain. Dimohon maaf apabila ada kesalahan dari Sudin, dari kita semua, mudah-mudahan yang benar datang dari Allah dan salah dari diri saya pribadi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Absennya.